kita ketahui bahwa KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB faktor persekutuan terbesar. Kita harus menuliskan masing-masing bilangan dalam faktor prima atau bilangan pembaginya harus dengan angka atau bilangan prima. Bilangan prima seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan lalu terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Mari kita bandingkan pohon faktor yang benar dan yang salah. Yang pertama atau nomor 1, lihat bilangan pembaginya tidak berurutan 2, 3, 2, dan 2. Dia tidak berurutan, maka ini merupakan pohon faktor yang salah. Seharusnya ia harus berurutan dari angka 2, 2, 2, dan 3. Tidak boleh 2, 3 kembali ke 2 lagi, ya. Selanjutnya, mari kita bahas pada contoh soal. Tentukan FPB dan KPK dari 50 dan 120. Kita harus mengingat bilangan pembaginya harus dengan bilangan prima. Bilangan prima ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Harus diingat ya, bilangan prima itu apa aja harus diingat. Yang pertama, ada angka 50. Harus dibagi dengan bilangan prima terkecil. Angka prima terkecil ada angka 2. 50 bisa nggak dibagi 2? Bisa ya, hasilnya 25. Kemudian, angka 25 ini bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Bisa nggak dibagi 3? Tidak bisa. Dibagi 5? Ya bisa, berarti 25 dibagi 5. Hasilnya adalah 5 dibagi 25 dibagi 5, hasilnya menjadi 5. Kemudian kita tulis lagi 50 ini sama dengan 2 dikali 5 dikali 5. Atau bentuk lainnya adalah 50 sama dengan 2 dikali 5-nya ada 2, maka ditulis 5 pangkat 2. Kemudian yang 120. 120 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 120 dibagi 2 menjadi 60. Kemudian 60 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 30. Kemudian 30 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 15. 15 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya. 15 bisa dibagi dengan angka 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Oke. Selanjutnya 120 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau ditulis dengan 120 sama dengan 2-nya ada 3. Maka 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Maka faktorisasi prima dari 50
dapat ditulis 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian 120 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Perhatikan, untuk FPB diambil angka yang sama dan dipilih angka yang pangkatnya paling kecil. Yang sama ada angka 2. 2 pangkat 3, 5 pangkat 2. Maka yang diambil 2 atau 2 pangkat 3, yaitu yang diambil 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian untuk KPK, semua angkanya boleh diambil. Untuk angka yang sama diambil pangkat yang terbesar. 2 sama 2 pangkat 3 lebih besar 2 pangkat 3. Maka yang diambil 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Kemudian angka yang enggak sama boleh ditulis. Ya, harus ditulis. Ya, jadi dikali 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 itu 8. 5 pangkat 2 adalah 25 dikali 3. Maka hasilnya adalah 600. Itulah KPK dari 50 dan 120. Jadi FPB dan KPK dari 50 dan 120 adalah 10 dan 600. Selanjutnya, kita bahas membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, jika pecahan berpenyebut sama. Ingat ya, yang atas itu namanya pembilang, yang bawah itu penyebut. Ya, ada contoh penyebutnya sama, angkanya 7. Nah, caranya gampang, tinggal pilih pembilang yang besar. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal pilih pembilangnya yang lebih besar. Maka jika itu pembilang yang lebih besar, maka itu pecahan yang lebih besar. Maka tandanya seperti itu ya. Oke. 4/7 lebih besar daripada 2/7. Kemudian jika pecahan berpembilang sama, ya, pembilang itu yang atas ada 3/8, ada 3/5. Jika pembilangnya sama, dilihat penyebutnya. Pilih penyebut yang kecil angkanya. Maka penyebut yang kecil angkanya itu merupakan pecahan yang besar. 3/8, 3/5. Maka yang lebih besar adalah 3/5. Ya. Yang lebih besar 3/5. Selanjutnya, jika pecahan memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Contoh, ada 4/7, 3/5. Manakah yang lebih besar? Oke, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Atau bisa dengan cara cepat dikali silang. 5 dikali 4 ya, dikali silang. Oke. Nanti hasilnya taruh di bawah 4/7. Kemudian 7 dikali silang dengan angka 3. Hasilnya ditaruh di bawah 3/5. Nah, hasilnya akan menjadi pembilang untuk kita bandingkan pecahan mana
yang memiliki angka lebih besar. Hasil dari 7 kali 3 adalah 21. 4 dikali 5 hasilnya 20. Maka yang lebih besar adalah 21. Atau 4 per 7, 3 per 5. Yang lebih besar adalah 3 per 5. Contoh kedua, 8 per 10, 6 per 8. Sama seperti tadi, kita kali silang. 10 dikali silang dengan angka 6. Hasilnya ditaruh di bawah 6 per 8. Kemudian 8 dikali 8, ya, hasilnya ditaruh di bawah 8 per 10. Hasilnya adalah 8 dikali 8 menjadi 64. 64-nya ditaruh di bawah 8 per 10. Ya, untuk 10 kali 6 ditaruh di bawah 6 per 8. Ini kita lihat hasil dari kali silang untuk pembilangnya. 64 dengan 60 lebih besar 64, ya. Maka 8 per 10 lebih besar daripada 6 per 8. Kemudian soal latihan, berilah tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan, ya. Soal pertama 2 per 9, 3 per 8, ya, sama seperti tadi, tinggal dikali silang aja. 9 dikali 3, 8 dikali 2, ya. Kita paham ya. Oke. Kemudian soal kedua ada 12 per 15, 3 per 4. Tinggal dikali silang, ya. Oke, boleh dicoba. Selanjutnya kita bahas mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Pertama, jika penyebutnya sama, maka urutkan pembilang dari terkecil atau terbesar. Mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Ya, contoh, jika penyebutnya sama, maka urutkan pembilang dari terkecil atau terbesar. Ya, lihat, penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sama-sama angkanya 8. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita melihat pembilangnya. Ya. Pembilang mana yang lebih kecil kalau kita mau urutkan dari yang terkecil. Angka 2 lebih kecil, maka angka 2 urutan terkecilnya dimulai dari angka 2, 5, dan 7. Maka urutan dari terkecil ke terbesar adalah 2 per 8, 5 per 8, 7 per 8. Bagaimana kalau urutan dari terbesar ke terkecil? Tinggal dibalik aja ya, dilihat pembilang mana yang lebih besar. Maka itu urutan dari terbesar ke terkecil kalau mau cari dari yang terbesar, ya. Kemudian mengurutkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya beda ya tuh, ada 10, 5, dan 2. Kita bisa menyamakan penyebutnya dengan memakai KPK. KPK dari 10, 5, dan 2 adalah 10 KPK-nya, ya. Penyebut yang angkanya 10, maka nggak usah dikalikan agar menjadi 10 ya, karena penyebutnya sudah 10, maka angka 7-nya pun nggak usah dikali, tinggal kita tulis kembali 7 per 10. Nah, untuk penyebut yang belum angkanya 10, misalkan 5, bagaimana biar menjadi 10?
ya kita harus mengalihkan angka 5 dengan angka 2 agar penyebutnya menjadi 10. Maka nanti pembilangnya angka 2 ini harus dikalikan dengan angka 2 juga. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Ya. Maka 2 dikali 2 itu hasilnya 4. 5 dikali 2 hasilnya 10. Ya, sama-sama dikalikan dengan angka 2. Kemudian untuk yang 1/2, penyebutnya ada angka 2. Bagaimana biar menjadi 10? Ya, penyebut angka 2 ini harus dikalikan dengan angka 5 biar menjadi angka 10. Bagaimana dengan pembilangnya? Nah, sama. Harus kita kalikan dengan angka 5. Sama-sama dikali 5. Maka 1 dikali 5 menjadi 5. 2 dikali 5 menjadi 10 ya. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita lihat pembilangnya ya. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil adalah angka 4 pembilangnya. Kemudian angka 5. Kemudian ada angka 7. Ya, kalau untuk urutan naik, maka yang terkecil adalah angka 4, angka 5, dan angka 7. Tapi kita tulis yang pecahan aslinya ya. Pecahan aslinya yang sebelum disamakan penyebutnya. Maka yang pertama ada 2/5, 1/2, dan 7/10 ya, yang ditulis pecahan aslinya atau pecahan sebelum disamakan penyebutnya. Maka kalau urutan naik, yang terkecil 2/5, 1/2, 7/10. Itulah urutan dari terkecil ke terbesar. Ya, jangan lupa penyebutnya disamakan dulu menggunakan KPK.